Halo anak-anak sekolah minggu, selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, sungguh baik, luar biasa. Yes. Ya, hari ini kita bersyukur walaupun kita tidak beribadah lagi di tempat kebaktian, namun Tuhan Yesus tetap mengasihi kita. Buktinya kita boleh bangun pagi ini dengan nafas hidup, boleh sehat dan boleh kuat. Hari ini kita boleh berjumpa lagi untuk beribadah memuji Tuhan. Karena itu, mari bersama-sama dengan kawan-kawan kita beribadah memuji Tuhan. Silakan berdiri sambil bertepuk tangan kita menyanyikan pujian Mari Kawan-kawan. Salam dari Tuhan Yesus menyertai kita. Salam juga. Silakan duduk kembali. Kakak Sari punya pertanyaan. Ada di sini yang pernah mengalami kegagalan? Wah, pasti kita semua pernah rasakan kegagalan. Nah, apa yang kita rasakan kalau kita sedang gagal? Pasti sedih, kecewa, ada yang marah, ada yang sampai menangis. Nah, walaupun kita telah mengalami kegagalan, baik itu gagal dalam pelajaran, kita sudah belajar dengan baik, tapi kita gagal tidak dapat ranking. Kita mau ikut perlombaan, sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kita tidak dapat juara. Nah, walaupun kita gagal, kita punya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita walaupun kita sedang mengalami kegagalan. Karena itu, kalau kita gagal, kita susah, kita mau tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus begitu mengasihi kita. Kita menyanyikan pujian karena kasih-Nya padaku.
untuk menebus kita. Karena kita melakukan apa? Karena kita melakukan banyak sekali dosa. Tuhan Yesus rela disalib, dia disiksa, bahkan dia rela mati untuk menebus dosa-dosa kita. Tapi perbuatan kita setiap hari, kita belum bersyukur untuk kasih yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Kita masih sering membantah orang tua, menyakiti teman-teman kita, kita pilih-pilih teman, dan banyak dosa lain yang kita lakukan, itu melukai hati Tuhan Yesus. Karena itu, mari dalam saat ini kita datang mengaku dosa kita kepada Tuhan dan kita mohon ampunannya. Lewat menyanyi di muka Tuhan Yesus, dengan sikap doa kita menyanyi di muka Tuhan Yesus. Bagi anak-anak Tuhan yang sudah datang mengaku dosanya di hadapan Tuhan, kita dengarkan berita anugerah dari Tuhan dari Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayatnya yang ketiga. Sudah dapat? Kita baca sama-sama. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin firman Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab firman Tuhan yang akan disampaikan nanti oleh Ibu Guru Anti. Semua siapkan hatinya, siapkan telinganya, dan tetap berdiam di tempatnya untuk mendengarkan cerita. Nah, sebelumnya kita menyanyi tanda mengenal Allah. Silakan berdiri, kita pakai gerakannya. Baik anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama belajar akan firman Tuhan hari ini, minta tolong anak-anak semua siapkan Alkitabnya ya. Dan sebelum kita mulai mendengarkan akan cerita Alkitab hari ini, kita minta pertolongan di dalam Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk nafas hidup yang Tuhan masih berikan buat kami pada hari ini. Bahkan terima kasih untuk kesehatan, untuk segala waktu yang Tuhan masih berkenan berikan buat kami untuk mau memuji dan membesarkan nama-Mu. Sekarang Tuhan Yesus, kami akan belajar akan firman-Mu.
Tuhan tolong kami, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh konsentrasi untuk mendengarkan akan firman Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk boleh mengerti akan firman-Mu itu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia dan rindu untuk mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak sekolah minggu, sebelum kakak lebih jauh bercerita tentang firman Tuhan pada pagi hari ini, Ibu Guru mau bertanya dulu kepada anak-anak sekolah minggu. Apakah ada di antara anak-anak sekolah minggu yang selama hidupnya sampai hari ini tidak pernah mengalami yang namanya kegagalan di dalam hidupnya? Ayo, siapa di antara kalian yang merasa bahwa tidak pernah mengalami kegagalan di dalam kehidupannya? Ya, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Apakah dia itu anak sekolah minggu atau orang tua, pasti pernah mengalami yang namanya kegagalan. Hanya saja, kegagalan yang dialami oleh setiap orang berbeda satu dengan yang lainnya. Ada orang yang gagal dalam studinya, di dalam meraih cita-citanya. Ada orang yang gagal dalam ambisinya untuk meraih nilai tertinggi untuk bidang studi matematika, karena mungkin dia merasa bahwa dia mampu dan dia memiliki kemampuan di bidang matematika. Ada orang yang gagal dalam rencananya. Mungkin orang itu sudah berencana dalam waktu dekat ini untuk pergi ke luar negeri menikmati liburan. Tetapi karena virus corona sedang melanda negara-negara yang ada di dalam dunia ini, sehingga pemerintah melarang perjalanan ke luar negeri. Otomatis rencananya untuk berjalan ke luar negeri pasti gagal. Jadi anak-anakku yang dikasihi Tuhan, setiap orang pasti pernah mengalami kegagalan di dalam hidupnya. Tetapi kegagalan yang kita alami tidaklah sama dengan kegagalan yang dialami oleh orang lain. Lalu bagaimana ketika kita mengalami kegagalan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus mundur? Selesai sampai di situ? Atau apakah kita terus berjuang menggunakan segala kemampuan kita karena kita merasa bahwa kita memiliki kemampuan di dalam bidang itu? Atau apakah kita berusaha bangkit dari kegagalan kita dengan melakukan sesuatu dan menyerahkan semua yang kita lakukan itu hanya kepada Tuhan? Nah, anak-anak sekolah minggu, pagi ini kita akan belajar bersama firman Tuhan lewat murid-murid Tuhan Yesus yang mengalami kegagalan, tetapi mereka berusaha bangkit dari setiap kegagalan mereka. Jadi, waktu itu di tepi danau Tiberias, murid-murid Yesus yang bernama Simon Petrus, Thomas yang biasa juga disebut dengan Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, dan anak-anak Zebedius. Anak-anak Zebedius yang menjadi murid-murid Tuhan Yesus adalah Yakobus dan Yohanes beserta kedua murid Yesus yang lainnya. Nah, murid Yesus yang dua ini tidak dijelaskan di dalam Alkitab siapa nama mereka. Jadi, waktu itu Petrus berkata kepada teman-temannya bahwa dia hendak pergi menangkap ikan. Kemudian teman-temannya menjawab bahwa mereka akan pergi bersama-sama dengan Petrus untuk menangkap ikan. Setelah itu, mereka berangkat dengan menggunakan perahu. Tetapi ternyata, setelah semalaman mereka bekerja menangkap ikan, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Hingga keesokan harinya, pada saat siang menjelang, Tuhan Yesus datang dan menampakkan diri kepada mereka. Yesus berdiri di tepi danau Tiberias. Tetapi murid-murid Tuhan Yesus tidak mengetahui kalau itu adalah Yesus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Hai anak-anak, adakah di antara kamu yang mempunyai lauk pauk?"
Mereka menjawab, "Tidak ada." Lalu Yesus kemudian berkata kepada murid-muridnya, "Tebarkanlah jalamu ke sebelah kanan perahumu, maka kamu akan memperolehnya." Lalu kemudian murid-murid Tuhan Yesus ini segera menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu mereka. Dan ternyata begitu banyak ikan yang terdapat di dalam jala mereka. Saking banyaknya, mereka tidak kuat untuk menarik jala tersebut. Karena di dalam jala itu penuh dengan ikan yang besar dan jumlahnya ada 153 ekor. Tetapi walaupun jala itu penuh dengan ikan yang besar dan dalam jumlah yang banyak, jala itu tidak goyah sedikit pun. Dan salah satu murid yang dikasihi Yesus, yaitu Yohanes, berkata kepada Petrus bahwa itu Tuhan. Nah, setelah Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, Petrus lalu segera mengenakan pakaiannya. Karena pada waktu itu Petrus tidak mengenakan pakaiannya. Setelah dia mengenakan pakaiannya, Petrus lalu merompat turun ke danau Tiberias. Sedangkan murid-murid yang lain mengikuti menuju ke daratan dengan menggunakan perahu, karena jarak ke daratan cukup dekat, yaitu sekitar 200 hasta atau sekitar 100 meter. Setelah mereka tiba di daratan, mereka menjumpai ada api aram yang mana di atasnya ada ikan dan roti. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap." Lalu kemudian Yesus mempersilahkan kepada murid-muridnya untuk sarapan. Yesus maju ke depan dan melayani murid-muridnya. Ia membagi-bagikan roti dan ikan kepada murid-muridnya. Nah, anak-anak sekolah minggu, itulah peristiwa penampakan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya untuk yang ketiga kalinya setelah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Lalu apa yang kita bisa pelajari lewat firman Tuhan pada pagi hari ini? Kita tahu bahwa murid-murid Tuhan Yesus yang pergi melaut itu adalah nelayan yang ulung dengan segudang pengalaman. Jadi murid-murid ini sebelum mereka mengikuti Yesus, mereka berprofesi atau bekerja sebagai nelayan. Namun ternyata nelayan yang berpengalaman itu gagal menangkap ikan. Sepanjang malam mereka berusaha, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dan di dalam saat itu, Yesus datang menjumpai mereka. Yesus tahu bahwa murid-muridnya mengalami kegagalan. Tetapi mengapa Yesus tidak segera menolong mereka dengan cepat? Jawabannya adalah karena memang mereka harus mengalami kegagalan. Mereka mengalami kegagalan sepanjang malam. Barulah murid-murid itu siap mendengarkan suara Tuhan. Jadi, lewat murid-murid Tuhan Yesus kita bisa belajar bahwa kadang-kadang Tuhan membiarkan kita mengalami kegagalan supaya kita tidak mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita pribadi, tetapi kita menyerahkan seluruhnya hanya ke dalam kekuatan dan kekuasaan Tuhan. Jadi anak-anak sekolah minggu, ketika kita mengalami kegagalan, jangan putus asa, tetapi tetaplah berusaha dengan bersandarkan kepada Tuhan. Karena Tuhan pasti akan segera bertindak untuk menolong kita. Serahkanlah seluruh kehidupan kita, persoalan kehidupan kita, kegagalan yang kita alami hanya ke dalam tangan Tuhan, karena Tuhan pasti akan menolong kita semua. Nah, anak-anakku, demikianlah firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini terambil dari dalam kitab Yohanes pasal yang ke-21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14.
Ayo anak-anak sekolah minggu, Alkitabnya dibuka. Kita akan membaca bersama Yohanes pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Bagaimana? Sudah dapat semua? Oke, kita mulai baca ya. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathaniel dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak goyah. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah Ia bangkit dari antara orang mati. Amin. Ya, mari kita sama-sama berdoa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak sekolah minggu, kita sudah bersama-sama mendengarkan cerita Alkitab. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan Yesus dan selalu mengandalkan Tuhan Yesus. Karena mengikut Yesus adalah keputusan kita. Meresponi firman Tuhan, kita menyanyi "Mengikut Yesus keputusanku". Yesus keputusan
Nah, sekarang kita akan bersama-sama memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan melalui pundi persembahan. Ingat ya, pundi persembahannya dikumpulkan di dalam amplop. Nanti diberikan kepada guru sekolah minggu yang terdekat atau boleh dihubungi Bapak Ibu gurunya oleh orang tuanya. Sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan oleh firman Tuhan dari nats persembahan dari Ulangan pasal 16 ayat 16b sampai dengan ayat yang ke-17. Firman Tuhan, janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekadar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Amin. Memberikan persembahan kita menyanyi berlimpah sukacita di hati. Anak-anak sekolah minggu, semuanya tenang. Kita akan satu di dalam doa persembahan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kasih setia Tuhan, untuk segala pertolongan Tuhan yang senantiasa nyata di dalam sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan masih memberikan kami kesempatan pagi ini untuk boleh beribadah kepadamu. Secara khusus kami boleh mendengarkan akan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, mampukan kami untuk boleh mengerti akan firman Tuhan itu. Dan Engkau senantiasa menolong kami Tuhan, agar kami boleh melakukan firman-Mu itu di dalam seluruh langkah kehidupan kami. Kami selalu menyerahkan setiap hal yang menjadi persoalan kehidupan kami, setiap hal yang menjadi cita-cita kami, setiap hal yang menjadi rencana kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan kiranya berkenan memberkati semuanya itu, agar lewat semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan hasil sesuai yang kami harapkan. Dan Tuhan tolong agar kami pun anak-anak-Mu boleh senantiasa tahu untuk datang mengucap syukur hanya kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh memberikan ungkapan syukur kami kepada Tuhan, bersyukuri atas segala berkat Tuhan yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Berkati semuanya itu Tuhan, agar dapat dikelola dengan baik demi untuk penyebarluasan akan firman Tuhan. Berkati yang masih ada pada orang tua kami Tuhan, agar semuanya dapat dikelola dengan baik di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berkenan berikan buat masing-masing kami. Tuhan senantiasa menyertai anak-anak-Mu Tuhan di dalam pendidikan mereka. Engkau tahu saat ini anak-anak-Mu harus belajar dengan jarak jauh dari rumah masing-masing. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas di sekolah seperti biasanya, bertatap langsung dengan bapak maupun ibu guru mereka. Namun Tuhan senantiasa menolong anak-anak-Mu, memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka ketekunan untuk belajar dengan giat. Tuhan berkati mereka semuanya, berkati setiap hal yang menjadi cita-cita mereka, agar semuanya itu Tuhan mereka boleh raih, mereka boleh dapatkan di dalam kehidupan mereka, dan mereka pun boleh kembali bersyukur hanya kepada Tuhan. Kami
berdoa buat orang tua kami, Tuhan senantiasa menolong mereka, memberikan kesabaran dan ketabahan, hikmat buat mereka di dalam mendidik, membimbing, dan mengarahkan anak-anak Tuhan. Engkau senantiasa memberkati mereka di dalam setiap pekerjaan mereka, agar semuanya itu Tuhan boleh mendatangkan hasil yang baik, guna dipakai di dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih berkenan berikan buat kami sekalian. Pemerintah bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan senantiasa menolong pemerintah kami di dalam melakukan roda pemerintahan, secara khusus di dalam mengalami atau menanggulangi akan penyebaran dari virus COVID-19 ini. Engkau Tuhan tolong agar virus ini boleh segera teratasi, sehingga virus ini boleh berlalu dari negara kami, bahkan dari negara-negara lain yang ada di muka bumi ini. Engkau senantiasa memberkati kami semuanya Tuhan sepanjang hari ini. Seluruh kehidupan kami serahkan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang bermohon dan mengucap syukur kepada Bapa di dalam surga. Amin. Anak-anak sekolah minggu, ibu guru punya aktivitas, jadi tetap di rumah aja. Aktivitasnya adalah memecahkan sandi. Ini dia. Jadi kuncinya adalah susunan huruf sama dengan susunan angka. A itu 1, B itu 2, C itu 3, dan begitu seterusnya. Nah, nanti kalau sudah disusun akan tersusun menjadi sebuah kalimat. Dan kalimat itu adalah isi nats dari Alkitab. Dan juga dicari ya di mana nats itu terdapat, di dalam kitab mana. Nah, yang sudah dapatkan, yang sudah susun kalimatnya dan dapat nats Alkitabnya, silakan komen di bawah ini. Oke? Ya. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ingat, kita ini adalah anak-anak sekolah minggu, anak-anak yang dekat dengan Tuhan. Silakan berdiri dan kita menyanyi, "Aku anak sekolah minggu." Demikianlah jalannya ibadah kita pada hari Minggu ini. Tetap jaga kesehatannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan duduk kembali. Dah. Halo adik-adik, bagaimana ibadahnya hari ini? Seru kan? Pasti seru dong. Ya, kali ini kakak akan memberikan informasi yang pertama yaitu tentang buku Gerakan Cinta Alkitab. Nah, bagi adik-adik yang sudah mendapatkannya, adik-adik bisa menuliskan nama, kelas, dan tempat kebaktiannya. Terus untuk hari yang pertama, adik-adik membaca tentang Kejadian pasal 1 sampai yang kedua. Sesudah adik-adik membacanya, jangan lupa adik-adik untuk menceklis. Oke, paham? Dan begitu seterusnya. Nah, bagi adik-adik yang belum mendapatkan buku ini, adik-adik bisa menghubungi Bapak Guru Sekolah Minggunya.
Atau adik-adik bisa komen di video ini, mencantumkan nama dan tempat tinggalnya atau yang paling dekat dengan guru sekolah minggunya. Oke? Informasi yang kedua, adik-adik harus menyimpan buku ini dengan baik-baik karena suatu hari nanti Bapak Ibu guru akan memeriksanya. Oke? Ya, demikianlah informasi yang kakak bisa berikan. Jangan lupa tetap di rumah, stay at home. Rajin cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Dan jika ingin keluar dari rumah, kakak sarankan untuk menggunakan masker. Oke, paham adik-adik? Oke. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di ibadah online berikutnya. Dadah.